Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmawati, NIR M0201181039. Izin mempresentasikan tugas mata kuliah mandiri konservasi tanah dan air. Terkait materi yang saya sajikan, selamat menyaksikan. Baik, yang pertama pengambilan sampel tanah PUTK dan PUTS, konservasi tanah dan air. Adapun metodenya yaitu waktu 17 Januari 2022 dan lokasi lahan praktikum Polbantan Bogor. Metode, alat dan bahan. Adapun spidol, label, kantong plastik, belati atau pisau, ember, sekop, cangkul, bor tanah yang tidak digunakan, kamera atau HP. Prosedur kerja, simak video tentang teknik pengambilan sampel tanah yang baik dan benar untuk PUTS dan PUTK. Video dapat diakses pada link berikut. Tentukan tempat pengambilan contoh tanah individu. Selanjutnya, bersihkan rumput-rumput batu-batuan atau kerikil, sisa tanaman bahan organik segar atau seresah yang terdapat di permukaan tanah. Selanjutnya, ambil contoh tanah individu, tanah sawah, dan tanah kering dengan menggunakan sekop atau cangkul. Lakukan sampai dengan beberapa titik, 5-8 titik disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lokasi. Campur dan aduk rata semua contoh tanah individu dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman atau akar. Ambil seberat 1 kg dan masukkan ke dalam plastik. Inilah yang disebut contoh tanah komposit. Dan yang terakhir, dokumentasikan kegiatan praktikum dengan menggunakan open camera. Ya, selanjutnya di sini adapun dokumentasi saya lahan sawah. Pengambilan sampel tanah sawah ini yaitu acak random sampel dengan menentukan 8 titik pengambilan. Selanjutnya, kendala yang dihadapi pada saat pengambilan sampel tanah sawah adalah lahan yang masih digenangi oleh air. Selanjutnya, adapun dokumentasi lahan kering bisa dilihat sebelah kiri, yaitu pengambilan sampel tanah ini yaitu acak random sampel dengan menentukan 5 titik pengambilan. Kendala yang dihadapi pada saat pengambilan sampel tanah kering adalah ditemukan bebatuan di sekitar tanah kering yang menghambat proses pengambilan contoh tanah kering. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu pengamatan jenis erosi konservasi tanah dan air. Adapun jenis erosi, dari hasil praktikum identifikasi jenis erosi yang dilakukan di lahan praktikum Polbantan Bogor menunjukkan adanya erosi longsor landside merupakan erosi yang pemindahan tanah terjadi pada saat bersamaan dalam volume yang besar terjadi secara sekaligus. Longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu lapisan sedikit kedap air atau lapisan kedap air terdiri atas tanah liat yang tinggi. Dan adapun larangan erosi yaitu jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan bangunan. Penanggulangannya seperti membuat terasering, lakukan upaya preventif. Adapun teorik yang ketiga yaitu tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Lahan praktikum Polbantan Bogor melakukan tindakan vegetatif secara tumpang sari gilir dengan tanaman padi dan kacang-kacangan. Terdapat alasan mengapa lahan ini ditanaman secara relay cropping karena lahan ini kurang akan unsur nitrogen sehingga ketika pergiliran tanaman dilakukan dengan tanaman kacang-kacangan sehingga dapat meningkatkan kadar nitrogen di dalam tanah sebab tanaman kacang-kacangan akan meninggalkan unsur nitrogen dalam tanah ketika sudah dipanen. Adapun dokumentasi di samping. Teori keempat yaitu pembuatan lubang resapan biopori. Adapun metodenya yaitu menggunakan waktunya tanggal 24 November 2021, lokasi asrama mahasiswa DS2 Polbantan Bogor. Adapun alat dan bahan. Pertama, bor tanah 1 buah, cetok pisau atau sekop mini, botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi minimal 5 buah dalam satu kelompok, sampah organik, air, alat dokumentasi, alat kultur, alat tulis. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama, tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang peresapan biopori. Jika lokasi ditentukan pada area sekeliling pohon, maka dibuat dengan jarak sekitar 1-1,5 meter dari batang utama pohon yang dipilih di lingkungan kampus. 2. Siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. 3. Amati dan dokumentasikan kondisi permukaan tanah tempat di mana lubang resapan biopori dibuat. Lubang resapan biopori yang dibuat dan kondisi awal sampah organik yang akan dimasukkan ke
ke lubang resapan biopori. Yang keempat, lubang tanah dengan menggunakan bor tanah, usahakan buat yang tegak lurus. 5. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sampai 1 meter dengan diameter 10 sampai 30 cm atau disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Yang keenam, masing-masing kelompok minimal membuat 5 lubang respon biopori. Yang ketujuh, lapisan lubang menggunakan botol bekas yang ukurannya sama dengan diameter lubang. Yang kedelapan, isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. 9. Tutup lubang menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai tutup botol bekas yang sudah dilubangi terlebih dahulu. 10. Periksa kondisi sampah organik di lubang peresapan biopori setelah 14 hari. Amati kondisi tanah permukaan di mana lubang respon biopori dan dokumentasikan tampilkan sampah organik yang telah mengalami dekomposisi. Dan adapun kondisi permukaan awal tanah, yaitu kondisi awal permukaan tanah tergenang merupakan kondisi di mana air terkonsentrasi pada suatu lokasi. Pada musim penghujan seringkali terjadi permasalahan banjir di halaman depan ruang kelas. Pada lokasi tersebut setelah terjadi hujan dengan intensitas, curah hujan yang tinggi akan menyebabkan genangan yang sangat luas dan tinggi genangan kadang mencapai tinggi maksimum 20 cm. Saat terjadi genangan air membutuhkan durasi waktu yang cukup lama, mencapai 2 jam untuk merembes habis ke dalam tanah. Adapun kondisi setelah 14 hari bisa dilihat dokumentasi di samping. Kondisi sampah organik setelah 14 hari di dalam lubang resapan biopori terlihat masih dalam ukuran dan bentuk yang sama. Perbedaannya daun kering berubah menjadi basah di dalam lubang resapan biopori. Adapun kendalanya, proses dekomposer sampah organik cenderung lambat dibuktikan dengan daun kering di dalam lubang biopori tidak terurai. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pengomposan membutuhkan mikroba untuk proses pembusukan agar mikroba dapat hidup dan berkembang biak. Diperlukan unsur karbon sebagai sumber energi bagi mikroba dan unsur nitrogen untuk perkembangbiakan mikroba. Unsur-unsur ini dapat dari sampah organik sehingga perlu dipastikan sampah-sampah organik yang akan dipakai dalam pengomposan memiliki unsur karbon dan nitrogen yang seimbang. Adapun manfaatnya yaitu pengurangan sampah organik, mengurangi sampah organik di sekitar kampus. 2. Penyumburan tanah, proses biologis yang mengubah sampah-sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, pencegah genangan air, mengurangi limpasan air hujan dengan meresapkan lebih banyak volume air hujan. Terima kasih, mungkin sampai di situ presentasi singkat dari saya. Bila kurang mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.